Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan rangkaian acara pagelaran dan karya inovatif Mahasiswa Pendidikan Tata Rias 2018 Universitas Negeri Medan dengan tema What's Happening 2021. Salam hormat kami kepada Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Harun Sitompul, MPD. Yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Profesor Dr. Dina Ampera, MSI. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pagelaran dan karya inovatif. Dan tentunya kepada hadirin sekalian dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan yang baik, tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya tetap produktif. Dan ini yang paling penting ya Anggi, karena kita memang walaupun di masa COVID-19 ini harus tetap produktif seperti mahasiswa dari Pendidikan Tata Rias 2018 ini, tetap produktif dan tetap berkarya dalam What's Happening 2021. Iya, benar sekali Bang Jaka, dan tentunya acara kita hari ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan langsung oleh mahasiswa Pendidikan Tata Rias 2018. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Hanafi Siregar. Dan nanti kita juga akan mendengarkan sambutan-sambutan. Ini yang pertama ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Kemudian kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dan tentunya ada sambutan juga dari dosen pengampu mata kuliah pagelaran dan karya inovatif. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan karya-karya yang luar biasa dari mahasiswa Pendidikan Tata Rias 2018. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, acara ini akan dipandu oleh saya Jaka Priyatna dan rekan saya Anggi Nandani Manurung. Dan baik saja Bang Jaka, kita akan langsung ke acara yang pertama, yaitu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan langsung oleh mahasiswa Pendidikan Tata Rias 2018. Nah, itu tadi lagu Indonesia Raya yang dibawakan langsung oleh mahasiswa Pendidikan Tata Rias. Luar biasa ya Anggi, walaupun dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, mahasiswa dari Pendidikan Tata Rias 2018 ini tetap produktif dan tetap berkarya tentunya. Dan Anggi, sebelum memulai acara, untuk kelancaran acara kita hari ini, kita akan membacakan doa. Doa akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Hanafi Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang muslim saya pimpin dan tidak mengurangi rasa hormat, yang lain bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina saqaratil maut wan najati minan nari ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini, di tempat ini, kami hendak menyelenggarakan acara pagelaran karya inovatif dengan tema What's Happening. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para pejuang-pejuang kami dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka di semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallam alaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa tadi akan menambah kebaikan untuk kita semua dan memperlancar acara kita pada hari ini. Dan Bang Jaka, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Harun Sitompul, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semua di sini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keringan langkah untuk memenuhi acara pagelaran karya inovatif dari mahasiswa Program Studi Tata Rias. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan PKK, Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSc, Ibu Ketua Program Studi, Ibu Siti Waida, seluruh dosen, terutama dosen pengampu mata kuliah ini, dan seluruh juga tenaga pengajar yang ada pada program studi pendidikan Tata Rias. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus mahasiswa yang melakukan pagelaran ini, mari kita sama-sama memahami, menyimak makna dari karya terbaik, yaitu karya inovatif dari mahasiswa kita untuk tahun 2021 ini. Sebagaimana biasanya bahwa mahasiswa selalu melakukan pagelaran dan pameran juga untuk menunjukkan karya-karya terbaik mereka, tentu dalam hal ini di bidang pendidikan Tata Rias. Semoga hasil karya ini bisa kita nikmati, karena bahwa karya inovatif ini adalah memang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa merias ya diri masing-masing kalau sempat, dan kalau tidak sempat kita dirias oleh orang lain. Dan inilah tujuan dari pagelaran ini, sehingga
dosen, mahasiswa terutama, adik-adik kelasnya tentu bisa menyimak dan mengikuti acara ini nanti sampai selesai. Khusus untuk masyarakat, bahwa karya inovatif yang dibawakan oleh mahasiswa kita dari pendidikan tata rias ini adalah sangat berharga, sangat bermakna untuk Bapak Ibu yang di masyarakat, tidak hanya di akademik, tetapi bagaimana kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan karya ini bisa memenuhinya. Kemudian kami dari jajaran pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada kedua jurusan, kedua Proansuri Tata Rias, terkhusus anak-anak kami mahasiswa yang sudah menunjukkan karyanya ini. Semoga karya ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang pas, yang pada tempatnya, kepada Allah, kepada Tuhan kami mohon ampun, dan kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Dan selanjutnya Anggi, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dina Ampera, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua, di mana para mahasiswa program studi pendidikan tata rias angkatan 2018 akan menyelenggarakan karya inovasi dengan mengusung tema What Happening, di mana setiap tahunnya program studi pendidikan tata rias ini menyelenggarakan karya inovatif sehingga inovasi dan kreativitas mahasiswa yang ditunggu-tunggu oleh stakeholder, khalayak ramai dan masyarakat luas. Untuk itu, seluruh peserta mahasiswa yang terlibat di dalamnya akan bekerja berupaya menyampaikan karya inovasi mereka sehingga dapat diterima oleh stakeholder tersebut. Satu inovasi dari tata rias adalah merupakan karya momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap mahasiswa tersebut, di mana kita bisa menikmatinya pada acara ini. Marilah sama-sama kita menyaksikannya hingga selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mahasiswa dan seluruh karya inovasi yang telah mengusung tema What Happening tersebut ikut meramaikan acara ini. Saya mohon maaf secara pribadi jika ada salah dan tutur kata dari seluruh mahasiswa sehingga acara ini bisa selesai. Kami mengelola mengucapkan terima kasih dan mohon maaf setinggi-tingginya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita. Iya, itu tadi sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI. Dan Bang Jaka, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah, pagelaran dan karya inovatif yang akan diwakilkan oleh Ibu Irmiah Nurul Rangkuti, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara pagelaran karya inovatif mahasiswa program studi pendidikan tata rias Universitas Negeri Medan STAMUK 2018. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Harun Stompul MPD selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan serta jajarannya, dan juga kepada Ibu Profesor Dina Ampera MSI sebagai Ketua Jurusan PKK, Ibu Dr. Randa Siti Wahida MSI sebagai Ketua Prodi Pendidikan Tata Rias Unimed. Pagelaran ini merupakan pagelaran tahunan yang dilakukan oleh program studi pendidikan tata rias, di mana program ini adalah suatu proyek mata kuliah dari pagelaran karya inovatif tata rias Universitas Negeri Medan, di mana setiap tahunnya mahasiswa akan mengusung setiap tema yang diambil dari isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, di tahun ini kami akan mengusung tema What's Happening.
apa-apa hal-hal yang terjadi di tahun 2021 ini. Mulai dari isu-isu olahraga, kemudian gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan semua karya tersebut akan diusung dalam bentuk tata rias wajah, body painting, dan juga penataan rambut yang sangat kreatif dan inovatif. Apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada mahasiswa yang telah bersusah payah dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pagelaran ini, sehingga pagelaran ini bisa dilaksanakan walaupun secara virtual, dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadiran dan juga atensi serta supportnya kepada program studi kami, sehingga acara ini bisa berjalan setiap tahunnya dengan baik dan sukses. Kami harap pagelaran yang kami hadirkan ini dapat menjadi tontonan yang menyenangkan bagi seluruh hadirin dan juga menjadi hasanah ilmu bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu tadi sambutan kita sudah dengarkan, ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, ada juga sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan ditutup dengan sambutan dosen pengampu mata kuliah Pagelaran dan Karya Inovatif Anggi. Dan tentunya kita akan memasuki acara inti, yaitu kita akan melihat hasil karya pagelaran inovatif dari mahasiswa pendidikan Tata Rias 2018. Tapi sebelumnya Anggi bertanya-tanya nggak sih terkait dengan tema kita What's Happening 2021 ini? Iya benar sekali. Dari tadi saya bertanya-tanya loh Bang, apa sih What's Happening 2021 itu? Nah jadi Anggi, mahasiswa pendidikan Tata Rias 2018 ini mengkaryakan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2021. Tentunya kita sudah memasuki tahun kedua di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kebiasaan yang menjadi kebiasaan ataupun tren baru dalam kehidupan sosial kita. Nah, ini semua dirangkum dalam karya What's Happening 2021. Nah itu tadi karya-karya akan tampil pada hari ini, semuanya luar biasa sekali ya Bang Jaka ya, semuanya unik-unik dan juga kreatif juga pastinya. Jadi ada yang masak-masak loh Bang, dan ada juga yang makan-makan, dan ada juga yang dengerin musik. Benar sekali Anggi, dan yang paling menjadi sorotan ini adalah teknik body painting yang langsung dilukis di badan modelnya, di tubuh modelnya ini gitu kan. Banyak banget karakter-karakter unik, ada pesawat dan karakter yang lainnya. Ini tentunya menunjukkan bahwa anak-anak pendidikan Tata Rias 2018 benar-benar menciptakan karya inovatif sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu What's Happening 2021. Dan Anggi, kita ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 ini, kita sudah jalani hampir 2 tahun ya. Bener banget. Dan pastinya kita di rumah aja, kita kuliahnya juga daring, kita nggak bisa ketemu teman. Pastinya dengan hal-hal itu pasti kita bosen nih di rumah aja. Kalau Anggi sendiri untuk ngatasi rasa bosen Anggi selama beraktivitas di rumah aja gimana? Ada nggak? Nah, kalau Anggi sendiri, kalau kita bosan di rumah, Anggi tuh sering banget tuh main sosial media, karena kan kita sekarang udah nggak bisa lagi nih berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dan orang-orang terdekat. Jadi Anggi di sosial media itu biasanya Bang sering banget lihat live streaming. Live streaming. Ya bener. Jadi di situ Anggi bisa lihat apa yang Anggi suka, dan Anggi bisa share apa yang Anggi suka juga di situ tentunya. Selain itu Bang, Anggi juga sering banget tuh belanja online. Belanja online ya. ya. Bener. Selain di situ secara mudah, di situ juga kita bisa membayar tanpa tunai dengan e-money. Dan tentunya itu mempermudah kita ya, kita nggak Bener perlu bayar banget. tunai, kita bisa bayarnya menggunakan e-money. Iya benar banget Bang Jaka. Kalau Bang Jaka sendiri gimana nih? Nah, kalau aku nih ya, kebetulan kemarin aku nonton bulu tangkis ya.
beberapa waktu lalu Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas 2021 dan ini sudah 19 tahun akhirnya Piala Thomas kembali ke Indonesia dan ini membangkitkan nasionalisme kita juga, Anggi. Dan tentunya Anggi, seperti sebuah karya inovatif yang akan kita tampilkan, ini ada beberapa. Untuk yang pertama ini ada live streaming. Ini karya inovatif hasil karya dari Jenny Fitriani Nasution, Yogita Kiranti dan Fatimah Yani Panjaitan. Iya, ada juga dengan tema bulu tangkis, persembahan dari Putri Indah Dawai, Sylvia Ananda dan Indah Ayu Puspita. Selain itu Anggi, masih ada lagi. Ini ada temanya Miss Sophie, dikaryakan oleh Anastasia Sinaga, Elda Maria Manurung dan Natalia Sinaga. Iya, bagian terakhir ada karya dari Emani yang dipersembahkan oleh Lazir Faudri. Di masa sekarang, media sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah Instagram. Di mana dengan adanya Instagram, kita dapat mengekspresikan diri kita, berbagi informasi, dan juga kejadian-kejadian di sekitar kita, atau bisa juga dimanfaatkan untuk mempromosikan usaha kita. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita bisa menyalurkan rasa rindu kepada teman-teman melalui live streaming Instagram. Nah, kita pun bisa juga mempromosikan usaha melalui live streaming, menjelaskan satu persatu produk apa yang kita jual. Live streaming sebagai bentuk perkembangan fitur media sosial. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menciptakan suatu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan sharing konten. Tren live streaming dapat dijadikan alternatif pilihan para pengguna untuk berinteraksi di media sosial dan berlangsung secara real time. Instagram menjadi salah satu aplikasi yang digunakan banyak orang untuk berbagi momen, cerita, dan kehidupan sehari-hari mereka lewat foto, video, atau bahkan story. Instagram juga punya fitur kekinian di mana kita bisa membuat siaran langsung alias live streaming. Tidak hanya sendiri, kita juga bisa mengajak followers atau teman untuk melakukan siaran live streaming bersama. Di Kompas Sport Pagi, ganda putri Grecia Poli dan Grecia Poli dan Apriani Rahayu persembahkan kado. Putri bulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses melaju ke final Olimpiade Tokyo. Keberhasilan ini turut membuat keduanya sejarah di Indonesia. Berbicara soal bulu tangkis, prestasi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari zaman Lim Swee King, Susi Susanti, hingga sekarang bisa dibilang Indonesia berjaya di bidang olahraga tersebut. Terlebih lagi pertandingan Olimpiade Tokyo 2020. Meskipun diadakan pada saat seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, tidak menyusutkan semangat para atlet untuk bertanding. Dan berkat kerja dua putri bangsa bernama Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil membawa pulang medali emas untuk Indonesia yang membuat seluruh rakyat Indonesia bangga dan beramai-ramai merayakan kemenangan medali emas
sekaligus hadiah untuk kemerdekaan Indonesia. Wanita mayoritas memiliki rasa cinta terhadap diri sendiri, sehingga dalam diri akan muncul obsesi pribadi. Wanita juga menjadi rela menghabiskan uang dalam jumlah yang banyak hanya demi memuaskan diri sendiri dengan barang-barang belanjaan yang dibeli. Melainkan mereka juga sering membeli sesuatu untuk keluarga, pasangan, dan bahkan temannya. Meskipun mereka gila berbelanja, tetapi tetap memiliki keinginan untuk membuat orang lain senang. Namun, sejak masa pandemi saat ini, aktivitas berbelanja di mal kini tidak lagi menjadi suatu kebiasaan, yang dimana kegiatan di luar rumah menjadi terbatas. Mal dan tempat perbelanjaan kini menjadi lebih sepi, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk menghindari tempat yang ramai dengan pengunjung. Oleh sebab itu, untuk memudahkan seseorang dalam berbelanja melalui dari rumah, ialah dengan menggunakan perbelanjaan melalui aplikasi online. Ini adalah sosok dari Miss Shopping. Seperti namanya, ini adalah seorang wanita yang hobi dalam berbelanja. Segala kebutuhan diri sendiri akan dibelanjakan dari berbagai aplikasi. Dikarenakan banyaknya macam aplikasi dan berbagai voucher yang ditawarkan, menyebabkan seseorang menjadi tergila-gila untuk berbelanja terus-menerus. Berbagai macam produk akan dibeli untuk memuaskan keinginan diri. Semua hal yang dapat menunjang penampilannya akan dibelanjakan agar tampil lebih menarik. Dari pakaian, sepatu, tas, handphone, make up, dan aksesoris lainnya. Dengan sistem cash on delivery, membuat pembelanjaan menjadi semakin memikat hati. Terdapat begitu banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. Terlebih kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat membuat transaksi keuangan menjadi semakin mudah. iGeneration atau biasa diketahui sebagai generasi Z merupakan generasi yang dapat dikatakan sebagai yang paling melek akan kemudahan transaksi ini. Kamu hanya perlu melakukan tap di mesin khusus untuk e-money yang tersedia di gerai-gerai retail. Selain untuk berbelanja, uang elektronik juga bisa digunakan untuk membayar berbagai keperluan bulanan, seperti BPJS Kesehatan, tagihan listrik, hingga tagihan lainnya. Animo masyarakat terhadap uang elektronik atau e-money atau e-wallet semakin meningkat. Dengan makin banyaknya lembaga penyedia jasa, e-money, fungsi e-money juga bertambah. Bukan hanya bank, beberapa operator telekomunikasi pun turut meramaikan pasar uang elektronik di Indonesia ini. Selain untuk mempermudah pembayaran, fungsi e-money juga untuk berbagai macam transaksi. Kehadiran uang elektronik juga bisa mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu. Dengan uang elektronik, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kehadiran uang palsu karena kamu tidak perlu membawa uang tunai. Cukup gunakan kartu atau aplikasi khusus penyedia layanan uang elektronik, maka kamu bisa membayar berbagai tagihan. Sebenarnya, masih banyak keunggulan lain yang bisa kamu dapatkan saat menggunakan uang elektronik. Namun, 5 keunggulan di atas sepertinya sudah cukup menggambarkan alasan kenapa kamu harus memiliki e-money. Jadi, kamu lebih suka menggunakan e-money atau uang tunai? Nah, itu tadi karya yang sudah tampil, semuanya luar biasa sekali ya Bang Jaka ya, unik-unik dan juga kreatif juga pastinya mahasiswa pendidikan Tata Rias 2018. Nah Bang Jaka, berhubung dengan berbelanja online tadi, kita tuh kan ngeluarin uang tuh. Jangan sampai kita habisan uang loh ya. Iya benar Andi, jadi kita harus tetap pandai mengatur keuangan kita.
dengan sekarang ada namanya investasi online lagi. Wah, luar biasa banget ya Bang Jaka ya. Tapi Bang Jaka, jangan sampai nih kita banyak nih sekarang judi online yang berkedok dengan investasi online. Nah benar, jadi kita harus tetap waspada dan tetap harus protek diri untuk tidak mengarah ke hal yang negatif tentunya. Ya tentu saja Bang Jaka. Dan ini seperti karya yang akan tampil berikut ini, yaitu investasi online, karya persembahan dari Suci Rahmadina Manurung, Amelia Syafriani Nasution, dan Sri Ayu. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan karya inovatif bertemakan judi online, karya dari Kristi Septiani Hermina Tumanggor, Deborah Elizabeth Hutapea, dan Esandora Hutasoy. Guys, mau punya mobil? Mau punya rumah sendiri? Liburan ke Eropa? Atau S2 di Inggris? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Emang gimana caranya? Nah, satu-satunya cara adalah dengan investasi. Investasi adalah mengolah dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Tujuan investasi sendiri adalah untuk dapat menghasilkan nilai uang yang positif agar memperoleh keuntungan di masa datang. Kalau soal keuntungan, sudah terbukti bahwa investasi secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik yang dimana memperlihatkan pergerakan suatu harga saham dan juga rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi, di mana return produk ini dicatat di papan perdagangan atau trading board. Jadi, investasi adalah salah satu cara untuk melipat gandakan harta yang kamu miliki. Mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi sekarang. Yuk tabung saham. What I feel, what I need from you, no, and you never know. Wih, dapatku 48,6 B. Mantap lah, jual lah jual. Chip aku habis pula lah, padahal masih mau main. Ini belilah sama aku. Belilah aku, nah duitnya. COVID-19 memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020, sampai saat ini beberapa masyarakat di PHK atau kehilangan pekerjaan. Menimbulkan pemikiran seseorang untuk melakukan judi online atau sering berbentuk seperti game yang dimainkan berupa kartu, dadu, dan lain-lain yang menjanjikan beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pemain. Tanpa mereka sadari, judi online juga memiliki dampak negatif dalam kehidupan, seperti beberapa kasus yang beredar di internet. Karena judi online, seseorang dapat masuk penjara karena berkelahi, berhutang ke sana kemari, serta mengorbankan aset harta demi mengisi chip. Nah itu tadi Andi, karya-karya inovatif dari mahasiswa pendidikan Tata Rias 2021 ini. Tentunya banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Ada kita lebih suka nonton live streaming, kemudian juga ada belanja online hingga ke investasi online, Andi.
Nah, untuk What's Happening 2021 ini yang paling Anggi ingat selama COVID-19 apa, Anggi? Nah, kita kalau COVID-19 ini biasanya nih kita belajar dari rumah ya Bang ya. Anggi sendiri karena Anggi juga masih seorang pelajar, Anggi belajar mandiri di rumah dengan menggunakan e-learning. Nah, sambil belajar itu biasanya Anggi suka dengerin musik streaming tuh supaya Anggi bisa lebih santai, lebih enjoy dan bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik lagi. Dan tentunya karena kita di rumah aja, ada satu sosok yang luar biasa banget nih Anggi. Wonder Woman-nya di rumah siapa tuh Anggi? Ibu. Nah, bener banget ibu ya. Otomatis ibu ketika anak-anaknya belajar di rumah aja menjadi lebih repot. Iya, dan juga sebagai ibu rumah tangga, beraktivitas, bekerja juga ada juga iya, ibunya ya. Seperti karya inovatif yang akan tampil berikut ini dengan tema e-learning. Ini akan dibawakan oleh Arina Alfahusna, Febi Anissa Jaupani, dan Monaria Mutiara Sinaga. Kemudian ada persembahan karya dengan tema Wonder Woman yang dipersembahkan oleh Anita Mayasari, Lolita Patasyaritonga, dan Dinda Haryani. Dan tentunya satu lagi ini ada penampilan karya inovatif dengan tema musik streaming. Ini karya dari Rizky Kristina Sinaga, Selvia Ramadhani Simanung Khalid, dan Suwana Francisca Rahayu. Pandemi yang terjadi pada saat ini membuat perubahan dalam hidup di mana orang-orang melakukan aktivitas di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah dibatasi. Salah satunya adalah sekolah yang dilakukan secara daring. PPKM yang dilakukan membuat semua batas dan juga menutup sekolah di mana pembelajaran dilarang bertatap muka dan harus melakukan daring. Pandemi Corona atau yang dikenal sebagai COVID-19 ini adalah fenomena yang menggemparkan dunia. Di mana dengan adanya pandemi ini membuat segala kegiatan harus dilakukan di rumah, harus menjaga jarak, membawa dampak negatif. Pada pandemi ini juga sangat berdampak pada dunia pendidikan, di mana proses belajar mengajar harus dilakukan di rumah. Di masa pandemi ini, membuat segala kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dilakukan di rumah dan tetap menjaga jarak. Salah satu kegiatan yang berdampak adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Dengan demikian, kami mengambil gambar bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemik ini melalui gambar yang akan dipercobakan pada manusia dengan tema kami, yaitu e-learning, di mana jaringan yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar daring pada saat itu. Kebayang gak sih semenjak menikah dan punya anak harus tidur paling akhir dan bangun paling awal? Seketika harus berubah jadi supermom. Tahu gak sih kenapa disebut supermom? Asisten rumah tangga? Iya. Jadi juru masak? Iya. Kerja siang malam demi keluarga? Iya. Meskipun anggapan lemah dan rapuh sering bersandar dalam kesan seorang perempuan, namun, zaman sekarang, emansipasi wanita berkembang pesat. Tidak ada lagi perbedaan yang membuat perempuan tidak pantas untuk menjadi seseorang yang sukses dengan karir dan hidupnya. Meniti karir sambil mengurus anak serta rumah tangga bisa jadi kemampuan canggih yang cuma dimiliki perempuan. Walaupun ia seorang wanita karir, namun, ia tidak lupa dengan anak serta rumah tangganya dalam waktu yang bersamaan. Bahkan, seorang wanita pun bisa mencari nafkah layaknya kepala rumah tangga. Seperti masa pandemi ini, sosok ibu sangat berjasa di dalam keluarga.
someone, and now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody. Musik tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dahulu, dalam aktivitas sehari-hari, musik kerap menjadi pilihan hiburan saat kita merasa bosan dan jenuh. Sebelum terjadinya perubahan zaman menjadi era globalisasi smartphone. Perkembangan teknologi pemutar musik dimulai pada tahap ini. Awalnya, radio berfungsi sebagai pengantar sebuah pesan untuk kebutuhan perang. Setelah perang usai, radio memiliki banyak fungsi. Orang-orang pada masa itu sangat suka mendengarkan musik yang disiarkan oleh stasiun radio. Teknologi pemutar musik digital audio tape mulai diperkenalkan sejak tahun 90-an. Penyimpanan audionya ada dua versi, yakni menggunakan compact disc atau CD, lalu berkembang menjadi VCD, DVD, yang tidak hanya memutar musik namun juga video. Perkembangan berikutnya, lahir teknologi baru, yakni menikmati musik dengan cara streaming. Pengguna cukup memiliki perangkat seluler dan kuota internet untuk mengakses jutaan musik melalui server yang telah disediakan oleh perusahaan musik streaming. Kemajuan teknologi membuat perkembangan perangkat semakin canggih. Kita sekarang bisa mendengar ribuan hingga jutaan musik dalam satu aplikasi, hanya memerlukan jaringan internet dan perangkatnya untuk menikmati musik dengan teknologi ini. Beberapa perusahaan musik streaming yang populer, diantaranya Joox, Spotify, Apple Music, Langit Musik, dan Deezer. Mereka menawarkan kemudahan tanpa harus memikirkan media ruang penyimpanan yang merepotkan pendengar musik. Kelebihan lainnya, streaming dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan tentunya dengan playlist yang hampir tak terbatas. Kita juga dapat menggunakan headphone sebagai penunjang alat untuk mendengar musik favorit. Nah, itu tadi Anggi, karya inovatif dengan tema e-learning, Wonder Woman, dan juga musik streaming Anggi. Dan Anggi, what's happening di 2021 yang hits lagi apa nih kira-kira Anggi? Nah, Bang Jaka, Anggi tuh sering banget loh nonton video orang makan-makan yang makannya tuh banyak banget. Itu bisa membangkitkan selera makan Anggi tentunya. Video mukbang ya Anggi? Iya, bener banget. Dan Anggi juga harus ingat nih, selain kita makan, kita tidak hanya makan aja dong, pastinya kita juga harus bisa masak. Sekarang tuh kan banyak di media sosial video-video konten kreatif untuk masak-memasak. Nah, kita juga bisa menjadi chef dadakan untuk diri kita sendiri, Anggi. Iya, bener banget Bang Jaka. Dan selain itu, kita jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan menjaga healthy lifestyle dalam tubuh kita ini, supaya kita tetap kuat dan bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Nah, bener banget Anggi, seperti karya inovatif yang akan tampil berikut ini, karya dengan tema mukbang, ini persembahan dari Adinda Tri Putri Yulisa sendiri, Farida Hasanah Lumban Gaul, dan Aprilia Ayunda. Kemudian ada karya dengan tema chef, persembahan dari Rahma Destika, Erika Aprilia, dan Puja Putriani Boruguru Singa. Dan selanjutnya ini juga tampil Healthy Lifestyle, karya dari Cindy Erika Simarmata, Rasta Rismaning Tias Tarigan, dan Jillian Piolin Silitonga. Di suatu sore, saat hujan turun, seorang gadis bernama Dinda sedang asik dengan layar ponselnya. Ternyata ia sedang menyaksikan sebuah tayangan makan besar.
atau sering disebut dengan mukbang. Dinda terlihat antusias dengan tayangan tersebut. Terlihat juga bibir mungilnya ikut terbuka dengan lebar saat seseorang di layar tersebut melahap makanannya. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Yunda datang menghampirinya dengan rasa penasaran dengan apa yang sedang disaksikan oleh Dinda. Lagi liatin apa, Din? Asik banget kayaknya. Ini nih, aku lagi nonton mukbang. Ih, enak banget kayaknya. Jadi lapar. Gimana kalau kita mukbang juga yuk? Ya udah, yuk. Mukbang bermula dari Korea Selatan. Kegiatan ini mulai populer sekitar tahun 2010-an. Di Korea, kebanyakan tayangan mukbang disiarkan di situs Afrika TV. Untuk saat ini, mukbang sudah menjamur ke berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebut saja food vlogger seperti Tan Boy Kun yang sering merekam video mukbang. Mukbang atau mukbang berasal dari gabungan dua istilah Korea yang berarti makan dan siaran. Secara utuh, adalah siaran yang menayangkan seseorang pemandu yang sedang menyantap makanan. Makanan yang disantap biasanya dalam jumlah yang besar. Mukbang biasanya disiarkan secara live atau langsung. Jadi, di tengah makan, pemandu tersebut akan berinteraksi dengan penonton yang sedang menonton siaran. Pada awal karantina tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 memburuk di seluruh dunia, banyak orang berpikir bagaimana mengisi waktu luang yang ada karena pembatasan kegiatan di luar rumah. Mau tidak mau, membuat orang harus kreatif di rumah untuk mengusir kebosanan. Salah satunya melalui kegiatan memasak atau membuat kue. Penelitian menunjukkan bahwa mungkin ada efek menguntungkan dari membuat kue, seperti penanggulangan stres, manajemen emosi, dan bahkan hubungan sosial yang lebih baik, yang bisa kita dapatkan hanya dengan pergi ke dapur. Bersamaan dengan kreativitas yang terpacu dan suasana hati yang baik, memasak dapat menumbuhkan perasaan kebahagiaan tersendiri setelah kita berhasil membuatnya dan ketika orang lain memuji masakan kita. Dan tanpa disadari, pandemi telah membuat banyak orang mendadak jadi chef. Pada masa pandemi ini, banyak kebiasaan orang-orang berubah karena menjalankan aktivitas dari rumah, seperti belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, sehingga tidak dapat dipungkiri tumbuh rasa jenuh dan bosan. Namun, masyarakat Indonesia tidak kehabisan akal untuk mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan seru yang dapat mengusir rasa bosan. Salah satunya melalui kegiatan memasak. Memasak atau membuat kue sedang tren belakangan ini semenjak COVID-19 melanda dunia, terutama di Indonesia. Di sosial media, betapa banyak orang-orang yang berhasil memasak dan mengunggahnya ke sosial media, sehingga dapat menggoda selera orang yang melihatnya sudah selayaknya chef ternama. Dari media sosial itulah, orang-orang mulai melihat resep masakan dan mulai memasak untuk mengisi waktu yang ada di rumah. Yang biasanya tidak pernah memasak di rumah karena sibuk, sekarang selama pandemi di rumah saja mendadak jadi chef.
Pada dasarnya, setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat, bukan? Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan kesibukan, terkadang kita menjadi lupa menjalani pola hidup sehat guna untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Makanan. Ya, makanan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan pola hidup sehat. Ayo, ganti makananmu dan konsumsi makanan yang penuh gizi seperti rendah gula, kaya serat, dan banyak akan vitamin. Bukan hanya dengan apa yang kita konsumsi, melakukan gerakan olahraga secara rutin juga dapat menentukan pola hidup sehat. Ayo, ikut aku olahraga. Ada banyak loh manfaat yang diperoleh jika melakukan olahraga secara rutin. Salah satunya menjaga berat badan, meningkatkan kemampuan otak, mencegah penyakit, serta meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Apakah yang ada di pikiran seseorang setelah mendengar kata healthy lifestyle? Ya, sebagian orang pasti berasumsi bahwa gaya hidup sehat identik dengan makanan lezat dan modern, juga melakukan olahraga ekstrim sehingga mengeluarkan dana yang besar. Tapi kenyataannya tidak. Pola hidup yang sehat dapat dimulai dengan cara yang sederhana. Lebih baik lagi jika dijadikan lifestyle dan dijalankan secara konsisten. Menerapkan 4 sehat 5 sempurna seperti mengkonsumsi buah, sayur, dan susu membantu kita dalam menyeimbangkan kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, olahraga juga penting dalam pola hidup sehat. Olahraga bisa dilakukan di mana saja, baik di luar rumah maupun di rumah. Yaitu Anggi, tadi kita sudah saksikan ada musik streaming, ada live streaming, ada healthy lifestyle, juga ada investasi online dan yang lainnya. Dan ini semakin menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kian hari kian maju ya Anggi. Benar banget. Kalau dulu kita mau hiburan, kita masih ikut hiburan-hiburan yang tradisional. Tapi kalau sekarang di dunia yang sudah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, bisa hiburan dengan hiburan di media multiplayer gitu Anggi. Iya benar banget. Dan seiring dengan perkembangan zaman ini Bang, ada yang gak bakalan pernah berhenti ini untuk evolusinya, yaitu penciptaan robot. Iya, di negara Jepang dan negara Jerman sendiri, sekarang penciptaan robot semakin sempurna, sudah menyerupai manusia dan juga diberi kecerdasan buatan yang mereka sebut dengan humanoid robotic. Nah, berbicara juga terkait dengan perkembangan zaman yang untuk hiburan sendiri, aku biasanya kalau lagi gabut nih, lagi gabut di kos, lagi nggak kerja, lagi nggak ada kesibukan, aku biasanya main game nih Anggi. Di game-game itu biasanya ada banyak karakter ya kan Bang. Nah, dari karakter itulah mahasiswa pendidikan Tata Rias 2018 terinspirasi dan membuat karakter baru dengan nama Estella. Dan keseluruhan dari karya inovatif ini akan kami rangkum dalam tampilan yang akan tampil berikut ini dengan tema media multiplayer. Ini persembahan karya dari Dahlia Simarmata, Idama Sinaga, dan Riling Kristianti Lahagu. Dan ada juga tema dengan humanoid robotik, persembahan dari Tessa Veronica Damanik, Anggi Nandari Manurung, dan Meisi Liani Hutapea. Dan tentunya yang berikutnya yaitu dengan tema Phantom Sea of the Fire Estella, karya persembahan dari Adinda Amalia Rahmasari, Colin Presiri Samarpaung, dan Grace Eta Canani Bangun. Pada masa sekarang, kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak sering keluar. Hiburan merupakan salah satu yang kita butuhkan di masa sekarang ini untuk menghilangkan rasa jenuh dan penat selama berada di rumah. Hiburan juga kita butuhkan untuk membunuh rasa bosan yang sering menghampiri kita. Hiburan memiliki banyak macamnya. Salah satunya ialah melalui mendengarkan musik maupun menonton video. Hiburan mendengarkan musik dan menonton video
bisa kita dapatkan melalui media multiplayer. Aku adalah media multiplayer. Aku dapat berkembang seiring kemajuan zaman. Aku adalah hiburan kepada kalian melalui suara audioku atau gambar visualku. Di dalam aku, kalian bisa saja menemukan banyak sesuatu yang menarik maupun yang inspiratif. Aku adalah pengisi dan penghibur waktu luangmu semasa pandemi ini. Aku menemani melewati waktu jenuh dan penatmu dengan hiburan yang ada padaku. Aku adalah aplikasi yang banyak sekali ragam dan versinya tergantung apa yang ingin kalian inginkan. To your heart. Sejarah robot memiliki asal-usul di dunia kuno. Pertama kali muncul pada tahun 1920 yang hanya berbentuk roda. Selama hampir 100 tahun, robot berevolusi hingga kini memiliki bentuk sempurna bahkan menyaingi manusia. Masa awal penciptaan robot bertujuan membantu pekerjaan manusia yang berat dan berbahaya. Pekerjaan manusia sangat beragam dan tak jarang sangat menguras tenaga, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Resiko yang cukup besar ini membuat manusia harus memutar otak agar pekerjaan yang dikerjakan akan lebih ringan dan waktu yang digunakan lebih efisien. Kemudian manusia membuat sebuah penciptaan robot guna membantu pekerjaan manusia. Waktu demi waktu, para ilmuwan membuat penelitian tentang penciptaan benda untuk membantu manusia. Terciptalah robot dengan kemampuan bergerak yang dapat membantu pekerjaan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, penciptaan robot kian sempurna. Bahkan, kini robot diciptakan dengan kecerdasan buatan yang hampir menyaingi manusia. Humanity Robot sebagai sebutan robot manusia yang kini kian cerdas dan sempurna. Robot inilah yang menjadi inspirasi bagi 3 wanita cerdas menuangkan idenya dalam sebuah karya seni make up, rambut, dan body painting dengan nama Humanoid Robotic. Humanoid Robotic dituang dalam sebuah karya seni makeup dan body painting, diinovasikan dengan penggabungan robot dan manusia, menghadirkan karakter robot wanita yang memiliki sisi cantik dan robotik dalam satu wajah sekaligus. Humanoid Robotic menggambarkan betapa semakin penciptaan robot di era Society 5.0 seperti saat ini. VR Future. VR Future adalah game virtual yang dapat menjadikan dirimu sebagai realitas yang berbeda dari dunia nyata. Kamu juga dapat merasakan bagaimana hidup sebagai diri yang lain dan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Hah? Kayaknya menarik lah gamenya nih weh. Kayaknya bagus gamenya nih weh. Betul kau bilang itu ya. Iya. Ayolah kita coba. Yuk, ayo kita coba. Ayo.
realize this isn't a game. Are you ready for your moment? Estella merupakan karakter rich bertipe magic yang memiliki kelas skill Fire Flame dan Lightning Sea. Dikisahkan bahwa Estella merupakan mutan yang berasal dari keluarga campuran Human Devil dan menjadikannya sebagai Rich Wizard sehingga ia mendapatkan gelar Phantom Sea of the Fire dari kerajaannya. Kemampuannya yang dapat menguasai kekuatan api dan air. Saat masih belia, menjadikannya sangat kuat. Ia dipercaya akan menjadi penerus kerajaan untuk menguasai dunia. Parasnya yang cantik akibat pencampuran Human Devil menjadikannya primadona di kalangan lelaki. Bola matanya yang biru tak hayal menjadi keunikan yang diidam-idamkan para wanita seusianya. Api yang berkobar di seluruh badannya terekspos jelas hingga ke jari-jarinya. Hal itu sangat menunjukkan bahwa api mendarah daging hingga ke dalam tubuhnya. Benar-benar tidak disangka bahwa Human Devil adalah pencampuran yang sangat sempurna. Ya, ini sudah banyak sekali karya inovatif yang dipersembahkan oleh anak-anak pendidikan Tata Rias 2018 yang dirangkum dalam tema What's Happening 2021. Dan nanti ada satu karya lagi yang akan kita tampilkan berikut ini. Ini juga hits juga di tahun 2021, ini berkaitan dengan penerbangan Anggi. Jadi kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19 kemarin bandara dan semua yang berkaitan dengan penerbangan sempat tidak beroperasi untuk perjalanan ke luar negeri dan untuk lokal juga tidak beroperasi. Dan karya inovatif ini dirangkum dengan tema penerbangan di masa COVID-19 dengan persembahan dari Priscilla Apriani Boru Ketaren, Santa Agustina Sihotang, dan Yulika Saputri Lumban Gaul. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat udara Baltic Air dengan nomor penerbangan ID 7013 tujuan Kuala Namu dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan bagi kehidupan manusia dan sistem sosial ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan pembatasan penerbangan dan implementasi protokol kesehatan, terdapat penurunan tren penumpang, baik domestik maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun sejumlah regulasi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Pada sektor penerbangan, telah terdapat regulasi untuk mengatur protokol kesehatan pada perjalanan penerbangan. Implementasi regulasi penanganan COVID-19, khususnya pada sektor penerbangan, memberikan tantangan bagi pembuat kebijakan, operator bandara, maskapai, dan masyarakat. Nah, itu tadi persembahan karya-karya inovatif dari mahasiswa pendidikan Tata Rias 2018 yang terangkum dalam What's Happening 2021. Dan Bang Jaka,
Selama pandemi COVID-19 ini, kita menjalani aktivitas-aktivitas baru yang tanpa kita sadari selama ini sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan baru juga tentunya. Dan tentunya yang sama-sama kita harapkan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa kembali menjalani hidup yang normal seperti sedia kala. Dan yang paling penting, Anggi, kita harus tetap berkarya. Dan hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu dari Yunda Makeup Artist, Latulip Kosmetik, Kiss FM Medan, Himawari X Andisan, dan juga seluruh tim dan kru yang mensukseskan acara What's Happening 2021 ini. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tata Rias Unimed untuk mendapatkan update kegiatan terbaru dari mahasiswa pendidikan Tata Rias Unimed. Akhir kata, saya Jaka Priyatna. Dan saya Anggi Nandani Manurung. Sampai jumpa pada kegiatan pagelaran dan karya inovatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.